Pemirsa, pemerintah hari ini menyatakan bahwa mudik diperbolehkan, tetapi bagi pemudik akan ditetapkan statusnya menjadi orang dalam pemantauan atau ODP dan harus mengisolasi diri selama 14 hari. Apa sebetulnya pertimbangan utama pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Saya akan berbincang bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Interim, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam, Pak Luhut. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Luhut, sebelumnya pemerintah pusat gencar mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik tahun ini. Tapi hari ini yang kita dengar pemerintah mengatakan boleh mudik asal nanti statusnya ODP dan mengisolasi diri selama 14 hari. Kenapa Pak malah berubah kebijakannya? Tidak berubah juga, jadi kan yang sekarang sudah resmi adalah pembatasan sosial berskala besar, kan itu. Nah, kita exercise lah semua ini, pilihan mana sih yang terbaik, begitu. Nah, tapi yang Presiden betul-betul minta kami menghitung, jangan sampai orang paling bawah itu menderita akibat tidak ada bantuan keuangan buat mereka. Jadi kita butuh beberapa waktu untuk mensinkronkan semua itu. Jadi Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Sosial itu bekerja. Nah, saya sebagai ad interim Menteri Perhubungan punya kewajiban tadi untuk masalah angkutannya ini gimana gitu. Nah, jadi kita menyiapkan pilihan-pilihan juga. Kalau mudik bagaimana, tidak mudik bagaimana. Nah, kita belajar dari negara-negara lain, dari India, dari Malaysia, dari Cina, dari Jepang, dari Korea Selatan dan Amerika sendiri. Kita belajar semua. Nah, setiap negara itu punya masalah sendiri-sendiri. Tidak bisa juga kita mengcopy orang lain dengan sini gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa social distancing itu atau jaga jarak itu salah satu langkah yang harus diambil untuk mengurangi penyebaran dan mengurangi korban. Baik, Pak Luhut, begini, meskipun tadi Anda mengatakan sebetulnya kebijakannya tidak berubah, pemerintah tetap mengimbau untuk tidak melakukan mudik. Tapi kan begini Pak, ini supaya kita tidak berada di wilayah abu-abu, jadi standing position pemerintah soal mudik ini sebenarnya bagaimana Pak? Supaya kita ini tidak berada dalam ketidakpastian. Oh tidak, kita sekali lagi, ini kebijakannya bukan abu-abu. Kebijakannya jelas jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kemudian karena jaga jarak, misalnya bus yang bisa 40 orang jadi 20 orang, ya harganya kan jadi meningkat 2 kali. Ya, kita ngapain nyarankan kepada dia untuk pergi? Padahal nanti di sana karena jaga jarak, pemerintah daerah akan melakukan karantina 14 hari. Nah, karena kita tidak mau rakyat itu nanti banyak terinfeksi atau tertular dengan COVID, ya kita bilang jangan pergi, kamu lebih bagus tinggal di sini. Supaya dia tidak susah hidupnya, pemerintah memberikan di BLT tadi. Sekarang kita hitung berapa juta itu akan diberikan. Angkanya sekarang hampir dapat, tapi tadi Menteri Sosial minta pada Presiden masih beberapa hari ke depan untuk menghitung supaya jangan ada yang double-double. Jadi tidak ada yang apa yang kita di daerah abu-abu, tidak. Inilah cara kita membuat penanganan COVID-19 di Indonesia. Oke. Pak Luhut, jadi ada faktor ekonomi yang juga menjadi pertimbangan di sini. Tapi begini Pak Luhut, Anda sendiri kan mengatakan bahwa para pemudik ini hampir pasti Pak akan membawa penyakit ke keluarga dan juga daerahnya. Jadi bagaimana ekonomi itu bisa berjalan jika mudik itu sama dengan hampir pasti membawa penyakit Pak? Ya makanya kita bilang jangan pulang. Ya kita kasih dia dana di sini, tinggallah kau di sini gitu. Ya, kalau kita tidak kasih dia dana, dia pulang, dia nggak ada kerjaan, nanti kan lapar. Kalau
Kalau di sini relatif dia masih bisa hidup. Nah, sementara itu karena logistik kita tidak tidak batasi supaya jangan ada kekurangan pangan, kita berharap itu akan membantu ekonomi juga gitu. Dan satu lagi yang tadi saya juga ada orang kritik, dia bilang ini kok Menko Perhubungan ngerti-ngertian mengenai Indonesia beruntung pada posisi di Khatulistiwa, di mana matahari yang panasnya tinggi dan humidity yang tinggi itu berpengaruh terhadap COVID-19. Nah, saya kan dengar dari ahli-ahli, ya memang saya nggak ahlinya, tapi kalau tiap hari diomongin selama seminggu, masa saya nggak pintar? Jadi orang yang ngomong itu juga harus jangan membuat polemik-polemik yang tidak perlu. Nah, bahwa dampaknya ini menjadi kecil kalau tidak menjaga social distancing itu juga temuan. Oke. Makanya saya tahankan pemerintah sangat ketat mengatakan social distancing. Maka kami lagi bikin aturan orang naik motor nggak boleh goncengan. Nah, kalau bisa kita cari aturan orang yang naik motor goncengan dipinalti. Oke. Sama juga naik mobil pribadi. Karena tadi social distancing, kamu satu mobil mungkin boleh cuma berdua. Dan tempat dudukmu harus jauhan. Kalau tidak, kamu nanti kita penalti. Kita bikin aturannya. Untuk siapa? Menjaga rakyat kita jangan tertular atau menularkan tadi COVID-19. Baik, Pak Luhut, begini Pak Luhut, ketika sifatnya masih imbauan saja, sudah banyak Pak pemudik yang melakukan mudik dini. Apalagi sekarang ketika pemerintah bilang bahwa mudik diperbolehkan. Ini kan seperti membuka pintu, Mbak, bagi para pemudik yang mungkin sebelumnya sudah ragu untuk pulang, tetapi ketika pemerintah mengatakan boleh mudik, ini akhirnya mungkin bisa memunculkan lagi keinginan untuk mudik. Jadi bagaimana sebetulnya ketegasan dari pemerintah, Pak? Dari hasil survei yang dibuat Kementerian Perhubungan, itu yang tidak ingin mudik itu sudah pasti 53%. Yang pengen mudik itu cuma 13%. Nah, dari 13% ini sekarang, itu yang kita pengaruhi banyak. Yang ini udah paham, kalau dia mudik, dia ingin menularkan penyakit pada keluarganya. Udah paham itu. Nah, terus kemudian, kalau nanti dia pergi sana, dia harus karantin 14 hari. Dia nggak ketemu keluarganya juga. Nah, padahal pemerintah sekarang lagi ngatur, ini kita seminggu ini lagi ngatur buku panduannya. Sekarang lagi kita hitung, mungkin libur ini akan dipindahkan ke Idul Adha kalau nanti trennya ini betul-betul bisa menurun sesuai dengan modeling yang dibuat oleh UGM, Pak Profesor Yodi itu, maupun yang dari ITB, maupun dari UI, maupun dari BSSN, yang saya lihat hampir sama. Nah, kalau itu nanti ketemu ya daripada dia libur sekarang ini punya masalah, ya kenapa tidak menunggu nanti sampai misalnya Idul Adha. Semua lagi kita kaji dengan tenang. Oke. Pak Luhut, kita harus jeda terlebih dahulu Pak, tapi nanti saya ingin bertanya, kalau tadi Anda katakan survei internal mengatakan ada sekitar 10% lebih orang yang masih ingin mudik. Catatan tahun lalu orang yang mudik itu sekitar 20 jutaan. 10% lebih itu berarti ada sekitar 2 jutaan. Ini jumlah yang termasuk tetap banyak Pak, apalagi kalau kita berbicara penyebaran COVID-19 yang begitu luas. Bagaimana mencegahnya, sekali lagi kami akan jeda terlebih dahulu Pak Luhut, nanti kita kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami masih bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub ad interim Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, kita lanjutkan kembali. Sebelum Pak kita berbicara soal prediksi angka yang mudik tahun ini dan antisipasinya, saya ingin kembali mengklarifikasi karena ini yang saya tangkap ada perbedaan ketika rilis tadi yang kami terima dari juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Tapi kemudian di tengahnya dikatakan diimbau supaya tidak mudik. Sulit memahami bagaimana mengimbau tidak mudik tetapi memperbolehkan mudik. Ini seperti dua hal yang kontradiktif, Pak. Jadi sebetulnya standing position pemerintah sekali lagi seperti apa? Ya, kalau kita posisinya jangan mudik kamu gitu. Tapi ya
sekarang karena kenapa kamu tidak suka kamu mudik? Karena kalau kamu mudik, kamu akan bikin masalah ke keluargamu dan dirimu. Kita harus sosialisasikan itu. Sekarang kalau kamu larang, apa dia nggak mudik? Saya tanya Sylvia. Ya kan nggak bisa jamin juga. Tapi dengan ini sekaligus sebenarnya menurut saya, kita mendidik bangsa kita ini untuk lebih dewasa. Melakukan himbauan. Kita lihat di India, dilarang itu, di lockdown, malah jutaan yang eksodus. Ya itu masalah besar lagi. Ada yang kelaparan gitu. Lah kita kan belajar dari situ. Ya kita tidak bisa seperti Cina. Lah di Cina juga hanya Hubei saja, Wuhan aja yang lockdown. Tidak lain, kota lain tidak ada yang di lockdown. Oke. Jadi kita jangan seperti kita itu semua atau pemerintah ini sepertinya nggak merhatikan atau ragu-ragu, tidak sama sekali. Presiden itu saya ingin garis bawah ini ya. Berkali-kali meminta supaya jangan sampai rakyat kecil itu menjadi korban terhadap kebijakan pemerintah. Itu sebabnya budget defisit itu dibuka sampai lebih 5%. Sampai tadi kalau Anda lihat tadi 405 triliun itu yang disiapkan untuk insentif segala macam itu. Baik. Pak Luhut? Iya. Halo, Pak Luhut? Ya, silakan, saya dengar. Oke. Pak Luhut, tadi Anda katakan bahwa ini adalah momen untuk mendidik bangsa kita lebih dewasa, gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kita bisa lihat sendiri Pak, tadi Anda katakan sudah dilarang saja masih ada yang mudik. Apalagi tidak dilarang Pak, apakah ini tidak akan lebih banyak lagi yang mudik? Dan kalau kita berbicara bagaimana mendidik bangsa kita supaya lebih dewasa, kita berkejaran dengan waktu penyebaran COVID yang begitu cepat. Kedisiplinan dan kesadaran masyarakat kita tidak bisa dibilang tinggi Pak. Apakah kita mau mengambil risiko itu? Ya semuanya hidup apa sih yang nggak risiko? Makan aja kamu risiko. Nah ini kita yang disebut calculated risk. Ya sekarang kita sosialisasikan secara masif. Semua kita bangsa ini bersatu padu. Jangan lihat kekurangan orang. Ayo kita tinggal sini. Kan kamu udah dikasih pemerintah BLT. Udah dikasih bantuan ini. Tinggallah di sini. Sabarlah dulu kamu di sini. Malah sekarang ini kami dengan tadi gubernur, sekarang ini tadi masih kontak ini antara Menteri Sosial dengan gubernur dan staf saya juga untuk tadi merumuskan bagaimana penyaluran voucher ini atau barang-barang ini yang 3,7 juta orang di DKI menggunakan Grab dan Gojek. Apa? Supaya ngurangin lagi tadi jangan ada pengangguran. Ya. Ini kan seni, ini perang dengan art ini, sebenarnya science and art ini. Jadi kita mencoba melihat ini bagaimana kita masih bisa bernavigasi di antara keadaan yang sulit ini. Tanpa kita tadi lockdown atau istilah apalah itu, tanpa karantina, tapi kita bisa meminimalkan penularan itu, tapi ekonomi kita juga tidak terlalu down. Karena kita 70% lebih adalah domestic consumption. Oke. Jadi itu akan lari nanti kepada supply demand. Jadi kalau ada orang bilang tadi kenapa Menko Maritim mengaitkan COVID-19 dengan ekonomi. Wah, dia belajarlah dulu itu. Semua dunia mengaitkan itu. Tadi kemarin saya ditelepon oleh Suhail, menterinya dari Abu Dhabi. Dia mengatakan, dia bilang, Minister Luhut, sekarang nih merubah ini akibat COVID-19 ini, struktur masalah ini juga berubah loh katanya. Dia ada satu lagi, dia ada yang bilang sama saya, kok bicara bisnis kayak gini, Pak Luhut. Lah mereka yang bilang sama saya. Malah tadi telepon lagi, pemerintah kami ingin membantu Indonesia. Padahal Pak Jokowi teleponan sama Crown Prince 3 hari yang lalu. Baik. Tidak ada bicara presiden minta, hanya Crown Prince kasih condolence pada presiden. Apa yang mau saya gambarkan, tidak ada semua bisa menjadi terkotak-kotak. Semua terintegrasi itu masalah. Jadi kita nggak boleh melihat itu hanya satu angle. Itu yang menjadi banyak, maaf kalau saya boleh sampaikan, terkadang kita membuat satu strategi, membuat satu kesimpulan dengan data tidak lengkap.
Nah, pemerintah dengan segala instrumen yang dia miliki punya data dari berbagai angle sehingga keputusan yang diambil itu mendekati yang terbaik. Apakah kami tidak ada kekurangan? Pasti ada kekurangan. Ya, itu yang kita dengar. Makanya hari ini sampai beberapa hari ke depan kami masih belanja masalah untuk menyempurnakan buku panduan yang sudah ada. Jadi apa yang kita buat di daerah Jakarta, apa yang dibuat di daerah perjalanan, apa yang kita buat nanti di tempat tujuan kalau itu terjadi. Oke. Buku panduannya masih dibuat. Ini buku panduan ini akan menentukan apa nih nanti Pak Luhut? Ya, orang supaya tahu siapa berbuat apa. Jadi aku kalau pergi akibat dampaknya apa. Misalnya saya katakan tadi, boleh kau mau pergi ke Jawa, ke kampung A. Di kampung A itu kau harus nanti karantina 14 hari. Nah, kalau kau berangkat dari Jakarta, kau naik kereta apinya mungkin hanya isinya berapa puluh orang satu kereta api. Baik. Akibatnya harganya jadi naik. Lah, kalau kau naik sepeda motor, kau tidak boleh goncengan dan sendiri. Baik. Kalau kau naik mobil, tidak boleh berempat, karena berdua. Tadi distance jaga jarak itu. Teknis sekali nanti. Tapi sekali lagi karena ini bentuknya adalah imbauan dan meskipun pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk membuat masyarakat itu tetap berada di tempatnya, tidak mudik, kalau tidak ada regulasi yang kuat Pak untuk mengatur ini, sifatnya hanya imbauan, apakah pemerintah yakin menggantungkan ini kepada kesadaran masyarakat saja? Tadi kan sudah saya bilang, kamu kalau mau pergi dengan ongkos mahal, pergilah. Tapi kan tidak mungkin. Atau kau kalau mau pergi ongkos mahal masih mau, di sana kau siap karantina 14 hari, mau enggak? Jadi ya maksudnya kan mengajak masyarakat untuk berpikir sendiri tidak. Ya Pak, secara logika? Lah, sekarang yang saya katakan tadi, Sylvia, this is the golden opportunity untuk kita mendisiplinkan bangsa kita ini. Dan kalau orang yang mentwist berita-berita termasuk media itu, dia harus ingat, dia kontribusi terhadap sumbangan untuk orang mati atau meninggal karena COVID-19. Itu harus diingat itu. Baik. Jadi jangan dia membuat berita-berita palsu, termasuk media ini. Baik. TV pun saya lihat ada yang mengkot yang tidak benar, mentwist. Janganlah, please. Oke. Kalau mau waktu yang lain, kalian mau main-main silakan. Tapi waktu ini seperti perang. Kita harus kompak, bangun solidaritas. Baik. Anda tahu nggak, sekarang ini sudah ada tadi 12.000 relawan. Dan ada 2.500 medik yang mendaftarkan diri jadi relawan. Oke. Ada yang tadinya sudah nyumbang, saya dengar tadi sampai berapa, hampir 100 miliar. Rame-rame, ada yang nyumbang 10.000, ada yang... Ini solidaritas yang luar biasa. Oke. Jadi kita juga saya minta jangan terus nuduh orang ini, anteknya itu. Baik, Pak Luhut. Nggak ada lah, semua ini kan untuk kepentingan orang banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Luhut sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah bergabung di Prime News hari ini.